Kita lanjut hakikat Muhammad bab 2. Jadi nur hakikat Muhammad bisa menghindarkan umat manusia dari jurang kesesatan dan terhimpit oleh kebodohan. Karena sifatnya cahaya, penerang, petunjuk. Nur Muhammad adalah intisari kosmos alam semesta yang menjadi awal mula kehidupan di dunia. Terkait dengan masalah penciptaan yang berawal dari Nur Muhammad, Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan secara lebih detail dan mendalam. Beliau mengatakan bahwa penciptaan ruh itu dilakukan dalam bentuk lapis-lapis dimensi. Dalam lapis dimensi penciptaan, yang pertama diciptakan al-alam al-lahud. Tuh. Kata sirur asror. Di sini pernah dibahas itu. Tapi di sini langsung. Makanya banyak memble. Nah, Allah menciptakan seluruh ruh yang berasal dari Nur Muhammad. Ruh-ruh ini diciptakan dalam bentuk terbaiknya. Karena sebab itulah Muhammad sebenarnya adalah nama dari seluruh ciptaan Allah yang ada di dimensi pertama laut. Dengan kata lain, Muhammad adalah tanah air sejati, al-watan al-asli, bagi seluruh makhluk di alam semesta. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar wa Wazar al-Anwar mengatakan setelah 4000 tahun kemudian Allah menciptakan aras dari cahaya yang terpancar dari bola mata Nabi Muhammad SAW. Maknawiyah. Diciptakannya aras ini bersamaan dengan diciptakan entitas yang lain. Dengan demikian entitas yang berada di bumi merupakan sesuatu yang berasal dari cahaya bola mata Nabi Muhammad SAW. Maknawiyahnya begitu. Allah kemudian mengantarkan ruh-ruh turun ke dimensi penciptaan yang lebih rendah, yaitu alam jasmani, alam jirim, kemudian alam fisik. Jasmani dulu, dari jasmani jirim, dari jirim fisik. Ini difirmankan oleh Allah. Di sini Allah firman. Jadi antara firman yang lain harus ada sandaran hadis penjelasannya. Ya. Quran surat At-Tin ayat 5 dibaca. Pendek aja. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Duduk. Nah, kalau langsung ke sini kan repot. Kalau dibahas di Quran kan berdasarkan di sini. Duduk ya, beda ya. Nah, tafsir kita udah tahu ada dasar di atas. Ya. Jadi penjelasan tentang hakikat Muhammad dipercaya kebenarannya oleh ilmuwan tasawuf kan. Rata-rata orang yang belajar tasawuf rata-rata yakin gitu rata-rata karena pola mentafsirkannya beda ya. Nah, mereka meyakini bahwa alam semesta ini adalah bentuk dari tajalli ke tajalli. Di sini ada penampakan kita sadar antara tajalli itu penampakan. Alam semesta ini bentuk tajalli Allah. Duduk. Maka konsep tasawuf di mana saja ada Allah. Duduk kan duduk. Ya, itu artinya tajalli roh.
Tajalli Tuhan yang pertama adalah itu hakikat tuh, udah apa tuh? Nur Muhammad. Ya, supaya gampang nih. Penampakan Allah itu berada di Nur Muhammad. Masih berat kan? Spotlight Nur Muhammad itu nggak kelihatan begitu. Iya gitu ya. Betul. Nah. Tajalli terakhir bagi Allah adalah jawab. Ini zahir nih, alam semesta. Kelihatan alam semesta. Kelihatan kan? Gunung, air, semua. Jadi penampakan Allah itu ada di alam semesta. Kalau kamu menyebut Allah itu gunung, maka Allah ditaruh di mana? Di alam rendah. Pikiran depan. Salah? Salah lah. Kafir mantu. Betul kan? Iya kan? Tapi maknawinya beda kan? Ini pengertian tajalli penampakannya mujmal, universal dalam konsep tasawuf. Ini yang sering gak didudukin oleh ulama tasawuf. Pemahaman ini kepada Allah. Yang pertama tajalli Allah itu adalah Nur Muhammad. Yang terakhir adalah alam semesta, baik makro maupun mikro. Jadi dia antum ini termasuk penampakan Allah. Sepakat? Sepakat ya? Yang di alam semesta itu bahasa mudanya berwujud benda-benda atau materi. Paham? Nah. Pertanyaan sekarang, Usuluddin orang tasawuf yakin gak itu? Syariat aja yakin itu kan? Setuju kan? Betul kan? Berarti kan kalau menyebut penampakan Allah itu ada di kamu, betul kan? Penampakan Allah itu ada di alam semesta, betul kan? Betul kan? Sepakat kan nih? Nah, berarti orang syariat Muhammadiyah itu bertasawuf, bertarekot. Kok nggak mau jujur? Ya, gitu. Kok nggak mau jujur? Kan aneh aja ya. Setuju nggak tuh? Nah, ini bukan ngadu argumen ya, bukan ya. Nah. Udah nggak boleh ada Usuluddin dulu. Kita lanjut. Sebagian besar kalangan ulama sufi, ulama tarekat, ulama tasawuf meyakini, bahkan ulama syariah. Cuma ekstrim dari ulama tarekat menyebutnya di mana saja ada Allah. Nah, ini masih dipermasalahkan. Jadi kalau ditanya betul nggak alam semesta ini bentuk dari tajalli penampakan Allah? Nah, silakan jawab sendiri. Tajalli roh yang pertama Nur Muhammad, tajalli terakhirnya adalah alam semesta yang berwujud benda-benda. Adapun yang pertama diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad, bukan benda-benda. Setuju? Bukan dalil. Nah, di mana ini disebutkan dalam suatu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dia bertanya kepada Nabi, "Akhbarni ya Rasulullah ma huwa awwalu ma syanahu lahu qabla kulli syai'in?" Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku apa yang pertama kali dijadikan oleh Allah. Apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum semua benda ini ada. Ini dibid'ahkan hadis ini. Nggak percaya boleh lihat di Mbah Google, Kiai Google atau Gus Google. Nggak percaya itu, betul kan? Tanya Ikhwan Pauji, dibid'ahkan banyak nggak itu? Nah, padahal ada di Quran loh perkara pertanyaan ini.
Oke, kita anggap ini hadisnya maudhu. Tapi perkataannya benar nggak nih? Setuju ya? Nah, ya Rasulullah kabarkan kepada aku apa yang pertama kali dijadikan Allah sebelum semua benda ada. Rasulullah menjawab, nih jawabannya. Ya Jabir, awala masanahullah huwa nurul rasulika nuru Muhammadan min nurihi nurillah wa baqiya nur Muhammadan haqada masa'a walam yakun hunnaka sayun fi dalika waqti. Wahai Jabir, perkara yang pertama yang Allah jadikan ialah cahaya Rasulmu Nur Muhammad daripada cahaya Nur Allah. Dan Nur Muhammad itu tetap seperti itu selama kehendaknya. Tidak ada apapun di masa itu. Al-Hadis. Gimana? Wallahu alam, mau membid'ahkan, mau memaudukan, terserah antum, gitu aja kalau di antum. Antum kan menjelaskan sandaran atas. Kira-kira paham nggak? Jadi kalau ini dimaudukan, antum harus berkelit ke sandaran lebih kuat, gitu. Itu baru intelektual. Kira-kira Ustaz Fauzi udah paham sandaran tadinya ya. Larinya ke Ali Imran 81 harus dijabarkan dulu kan? Kok diajarin jidal nih? Enggak ngajarin jidal ini. Ngajarin kebenaran kan? Ulama kan harus begitu. Lalu terciptalah ruang. Betul kan? Ruang. Kemudian waktu dan masa. Sebelum diciptakan segalanya oleh Allah selama 9.000 tahun. Nah, maknawiyah 9.000 itu materi. Pahami itu. Nah, ini konsepnya satu kajian lagi yang disebut mutola'ah. Ada lagi modelnya. Oh, kan repot ya, enggak selesai nguak Quran kan. Kebayang enggak tuh? Ya. Dan cahaya yang diciptakan itu namanya Nur Muhammad, berkeliling di atas kehendak Allah. Berkeliling. Ketika berada di tempat yang gelap, nah, maknanya gini, ketika antum diuji dengan kegelapan, julumat. Nah, ini bisa dipakai. Nah, ketika sujud, bacalah. Nah, ini udah wilayah hijab yang ditemukan oleh ijtihad para wali. Tapi yang sampaikan, ini bukan ijazah bro. Kalau sujud, apa yang dibaca? Baca aja. Subhana Rabbiyal A'la. Artinya apa? Kan artinya tauhid yang maha tinggi aja ya. Kalau dibentukkan kira-kira apa? Nih dia, artikan sendiri. Catat. Subhanalladzi ilam yajal. Satu. Subhanal jawadil ladzi yabkhul. Dua. Subhanal jawadil ladzi lam yajal. Tiga. Subhanal jawadil ladzi yabkul. Empat. Subhanal halimil ladzi yu'adzalu. Lima. Artikan sendiri. Ngeri dong ngartiinnya. Pindah antum ke alam langit. Mau bagi sujud. Nonton antum badan antum. Gitu aja deh. Gimana cara ngelakuinnya? Makrifatnya belum selesai. Gimana? Pokoknya di sujud itu. Ketangkep. Terima dulu amalan ini. Kalau mau antum praktekin sujud, ingat. Yang awal yang syariat Subhana Rabbiyal A'la azim itu kan sunat juga. Kalau baca ini kan juga boleh kan? Baca ini. Tapi kalau antum bilang jangan salahin anung ya. Ayo. Ulang. Subhanalladzi lam yajal.
Allah Maha sendiri, Allah Maha sunyi, Allah Maha sepi, itu maknanya. Yang satu aja kasih tahu ya. Yang kedua enggak ya. Subhanalladzi lam yajal, subhanal jawadil ladzi yaqul, subhanal jawadil ladzi lam yajal, subhanal jawadil ladzi yaqul, subhanal halimil ladzi yu'ajalu. Tuh, satu tarikan tuh. Kebanyakan dipakai sujud sahwi. Tahu sujud sahwi? Apa artinya? Itu yang pertama tadi. Yang naik ini nih. Bukan ini. Ini kegelapan. Khayal, lumat. Ini arah. Kiblat. Khayali belakang. Ini Ustadz tadi. Iwan Aidil. Khayali belakang. Halo, belakang siapa yang tambah? Fantasinya kita terarah. Fantasi sifatnya ke depan. Depan? Sebut? Baca risalah yang kemarin. Itu kaitannya. Udah ya? Kemudian ia bangkit dari sujudnya sewaktu Allah hendak menciptakan segalanya, maka disitulah letak Nur Hamad antum tahu. Ayo. Itulah amalan Nur Hamad. Enggak Nur Muhammad maksudnya apa ini? Pencerah, petunjuk, behitnya nongol, ngasih tahu. Makanya berputar di dudulang punggung Adam. Ada hadisnya itu. Itu lebih ekstrim lagi pengarangannya para Habib. Kalau ini lebih cenderung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Habib juga sebetulnya ya. Setelah bangkit sujudnya, maka terciptalah Nur Muhammad. Halo? Halo? Siapa yang sujud? Malaikat. Maka tahu dia Nur Muhammad. Dia, oh iya itu dia. Mau jadi iblis? Nggak mau sujud kan? Ketemu nggak? Hakikat pencerahannya enggak. Gitulah ya. Dan dari Nur Muhammad itu diciptakan air yang bening, bersih, diberi oleh Allah keberkahan, kemudian air itu dibagi menjadi 10 bagian. Detail banget nih Syekh Abdul Qadir Jailani. 1. Dari air itu diciptakan menjadi aras dan diperintahkan supaya tegak berdiri di atas air. Ya, siapa pendukung aras? Malaikat dengan tasbih. Kalau buat tasbih ambil saja beko ya. Bukan dong aja. Ya, duduk ya. Percaya nggak ini di atas air kita? Percaya? Percaya nggak kita ini di atas air? Luas mana dunia ini, air atau darat? Kapal kita. Kalau nggak ada yang tasbih, malaikat tenggelam tuh. Duduk nggak tuh? Aduh, ini bukan ngurus gempa lagi nih, ngurus dunia ini. Itu makrifat universal. Kedua, diciptakan pena. Pena itu diperintahkan untuk mengelilingi aras selama 1000 tahun. Ada tauhid. Ketika pena itu berkeliling, terlihatlah nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertulis di kaki aras.
Kemudian bersujudlah ia kepada Allah, lalu bangun dari sujudnya, dan kemudian dia mengucapkan kata Assalamualaikum ya Muhammad, pena tadi, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab Waalaikumsalam. Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran aja ngomong. Duduk itu. Tanya, gimana cara Al-Quran diciptakan? Mabok kan tuh. Kalau nggak ngaji ini, mabok kan tuh. Tahapan keberapa tuh? 2. Tahapan pertama aras. Tahapan kedua pena. Ya pena udah tahu lah. Betul kan? Nah, 3. Dijadikan lauh mahfuz. Tuh. Apa itu lauh mahfuz? Udah ada takdir sana deh. 4. Dijadikan matahari. Ada waktu. Betul kan? Ada masa. 5. Dijadikan rembulan. Di matamu ada rembulan. Nah, ya. Supaya hidup tumbuh-tumbuhan manusia, ya, menghalangi kekuatan dari cahaya tadi, hijab itu, betul kan? Karena baru diciptakan surga. 7 baru diciptakan neraka. Karajo, ingat Tuhan, enggak, narako. 8 dijadikan malaikat, ngontrol antum, catat antum, security. Mulia mana antum sama malaikat? Antum lah. 9 dijadikan singgasana. Apa makna singgasana? Nanti nu bahas satu-satu ini. Terakhir 10 dijadikan nabi-nabi. Salawatullah alaihi ajmain. Duduk. 12, 13, 14 jadilah aidil. Gitu. Nah, itu juriat deh kan. Nah. Dari Nur Muhammad itulah secara umum dibicarakan segala sesuatu termasuk ruh dan dari diri kita sendiri, dan segala cahaya itu diciptakan dari cahaya Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan dari nur ilahi. Salah satu kemuliaan menjadi umat Nabi Muhammad SAW adalah yang dalam hadis Nabi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sebagai Al-Kalam. Al-Kalam adalah simbol dari cahaya Nabi Muhammad SAW. Al-Kalam berarti cahaya keilmuan, cahaya makrifatullah yang dikalamkan tertulis menjadi Al-Quran. Cahaya yang dengannya alam bersinar. Karena Quran alam bersinar. Stratanya kan di atas dari matahari, paham? Secara materi. Betul kan? Nah, cahaya yang dengannya pula seseorang bisa memandang yang ada di depan, di kiri, di kanan, di atas, dan bawahnya. Itu masih wilayah depan. Karena materi, cahaya adalah yang membuat kita menyadari siapa diri kita, bahkan siapa yang bersama kita. Itu cahaya rohani. Nur hakikat Muhammad. Siapa diri kita, bahkan siapa yang bersama kita. Siapa? Yang membahit antum itu siapa? Nur hakikat Muhammad. Duduk. Pecahan keberapa yang nongol di badan antum? Nggak tahu dong. Nan duduk saya nggak tahu. Ini munasab. Bayangin yang kan ada guru sini. Kalau nggak ngaji Nur Hakikat Muhammad gimana? Kemana-mana nanti kerasukan lagi ya. Korin pula yang masuk katanya. Ngaco jin pula yang masuk. Hantu gitu. Ini kajian tuh. Betul kan? Ini ada saudara-saudaranya ke atas. Siapa yang bersama kita? Coba bayangkan jika lampu padam, gitu aja. Bayangin, antum picak, antum nggak denger.
Arti kata di badan antum ada behit nur hakikatmu Muhammad. Nggak mungkin nggak ada. Kita tidak bisa melihat apapun, baik johir maupun batin. Itulah hakikat Nur Muhammad. Sebagai umat Nabi Muhammad, sangat-sangat kita syukuri. Kita bisa mengaktifkan Nur Muhammad itu. Caranya, menguatkannya, mengaktifkan Nur Muhammad itu dengan menjadi hamba di antara hamba-hamba lain yang disebut sujud yang berbeda. Abdun min ibadih. Apa sujud abdun min ibadih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab enggak? Subhanalladzi lam yajal, subhanal jawadil ladzi yaqbul. Subhanal jawadil ladzi lam yajal, subhanal jawadil ladzi yabkul, subhanal halimil ladzi yajuajalu. Itu dia sujud. Itu mengaktifkannya. Abdun min ibadi, menjadi hamba di antara hamba-hamba yang lain yang berbeda. Dengan menjalankan kewajiban sebagai umat Islam, meneladani sifat dan sikap Nabi Muhammad menjadi benar dan menjalankan sunnah beliau secara senang. Lanjut dulu, mana dalil Nur Muhammad itu dong untuk bisa mengaktifkan cahaya Muhammad itu dong? Dalilnya kita perlu di awal level tengah menghafal, mengetahui Asmaul Husna. Tahu kan Asmaul Husna? 9 nama Allah. Kemudian naikkan, simpulkan ke sifat 20. Dari 9 nama itu ada rahasia-rahasia Allah. Itu perlu penuntun. Dengan menemukan rahasia-rahasia Allah secara person, antum dituntun dengan ilmu tasbih. Duduk. Duduk. Ngapain tasbih jauh-jauh dalam itu? Kalau nggak ada maksudnya kan? Paham? Tasbih itu materi. Antum ada materinya? Perlu hitungan? Antum ke pasar harus pakai materi? Supaya menemukan rahasia-rahasia secara ruhaniun, kita dapat mengaktifkan cahaya Muhammad. Lalu jika ada yang bertanya, apa dalil Nur Muhammad bahwa suatu istilah bukan berarti tidak ada padanan dalam hadis? Setuju nggak? Nggak mungkin nggak ada padanan dalam hadis. Seseorang yang mengerti mustalahat ilmiah, mereka mengerti istilah ada pada hadis. Meskipun secara lafaz berbeda, tetapi secara isi sama. Itu motonya. Karenanya perihal Nur Muhammad sudah dijelaskan dalam berbagai hadis, meski tidak secara gamblang. Dalam riwayat hadis disebutkan cahaya Muhammad dengan padanan kata lainnya, sehingga hal ini tidak mudah bagi orang awam tanpa kajian yang khusus yang menyampaikan secara khusus. Paham gak ya? Itu makanya pas ngaji ini memang betul harus serius, memerlukan kecerdasan. Ya. Pola berpikirnya nggak di depan lagi. Ya. Abdul Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, menjelaskan hadis ini dengan baik. Pertama kali Allah menciptakan Nur Muhammad yang dulu dinamakan Al-Qalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nabi SAW yang paling sempurna menyembahnya, maka disebut Abdun, yang merupakan makom kewalian, kerasulan tertinggi. Sedangkan orang awam yang tidak paham makom, apa yang ada di Abdun, itulah Nur Muhammad SAW yang belum sampai. Kita semua ada Nur Muhammad tapi belum sampai, belum Abdun. Nur Muhammad SAW tidak ada sebelum adanya Nabi Adam. Analogi yang jelas agar penjelasan mudah dipahami adalah sebagai berikut. Hakikat itu bermacam-macam, bro. Ada yang johir, ada yang batin. Yang johir ada juga yang disebut dengan, yang johir dulu nih, kita berangkat dari akal depan. Najari lain. Apa najari lain?
Apa? Pandangan mata. Kan lahir tuh. Ya kan? Yang terlihat cahaya matahari. Ya. Najari lain. Firmannya surat Ar-Rum ayat 27 baca. Itu dulu kita pahami. Secara lebih mudah, secara akli. Wa huwa alladzi yabda. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali. Dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Dan baginya lah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini agak sulit, tapi mudah-mudahan Allah bisa nangkap pemahaman ini ya. Kita mendalami nur hakikat Muhammad, ya. Hidup, bangun, hidup, bangun, hidup, bangun. Ruhnya sadar enggak, sadar lagi enggak lagi, sadar lagi enggak lagi. Kalau kunci sadarnya tinggi, maka enggak sadarnya kurang. Paham? Paham ya? Kira-kira gitu. Maksud ayat tadi itu, ketika Allah mengembalikan hambanya semua, itu lebih mudah daripada memulainya. Duduk. Duduk kan nih? Ulang. Maksud ayat tuh, ketika Allah mengembalikan hambanya semua, itu lebih mudah daripada memulainya. Ayat tadi memiliki maksud najaril ain. Tadi disebut najaril ain itu pandangan mata, yaitu pandangan mata. Karena dalam konteks ayat tadi mengembalikan kamu, artinya kamu mati jadi tanah, jadi debu. Ya, keterima oleh logika. Namun seorang hambanya yang sudah mati masih ada materinya, paham itu? Orang yang mati masih ada materinya enggak? Ah, ini tanya Ikhwan. Itu harus mengerti hakikat ada. Halo. Orang yang sudah mati masih ada nggak materinya? Aidil? Ibu kita udah dulu, bapak kita udah dulu, kakek kita udah dulu, buyut kita udah dulu, masih ada nggak materinya? Dan materi tersebut bernama kamu. Itu. Kamu. Dan ketika Allah mengembalikan kamu menjadi kamu lagi, ya, pada hari kebangkitan, maka itu materinya. Pusing-pusing deh antum. Itu materinya. Sebab menciptakan dengan materi itu mudah. Kalau kita menciptakan dengan materi-materi mudah kan? Kita ya, beda dengan Allah. Daripada memulai dari tidak ada sama sekali. Ah, nggak ada materinya, kamu bisa ciptakan. Enggak kan? Permasalahan itulah yang dimaksud dengan najari lain. Duduk. Pandangan mata. Misal gini, Allah ketika menciptakan bumi dan seisinya, kemudian menciptakan manusia yang kecil, dan semua itu Allah melakukannya dengan mudah kan?
Walaupun dari ketiadaan materi. Dengan apa dia? Bukti mudah. Kun fayakun. Jadi kun fayakun kamu yang ngomong. Ngaco. Kun fayakun. Ada ilmu kayak gitu. Ya nggak boleh lah. Ya. Jadilah maka akan jadi. Dari tidak ada materi. Semua terjadi. Akan tetapi jika najari lain, pandangan mata dalam makhluknya, apa yang diciptakan Allah itu sangat tidak terjangkau di akal kita. Betul? Di pandangan mata kita nggak masuk akal kan gitu. Nah, wilayah itu berubah nggak? Berpikir masih di sini? Nggak mungkin kan? Nah, dengan itu contoh ketika Allah menciptakan hambanya tidak memiliki uang, antum nggak ada piti tuh, gampang-gampang kali saya lah. Ya. Namun bisa bahagia. Ada banyak. Basiul-siul contoh orang gilo. Akan normal aja. Nggak ada piti tapi bisa bahagia. Kemudian Allah menciptakan hidung pesek, kecil, hitam pula, namun bisa bernapas dengan lepas tanpa efek sampingan lainnya. Bahagia nggak? Mancung kayak orang Afghanistan, putih, India, Bombay, tapi nggak bisa napas. Ya, gampang tuh. Ya. Itu kan contoh semua, iktibarnya. Makhluknya tidak pernah mengira mana ada orang tidak punya duit tapi bisa bahagia. Kan kalau pikiran akal geblek tuh. Ya kan? Sangat sulit jika dipikir oleh nalar seorang makhluknya kan begitu kan? Nah, contoh ketika ada istri memiliki paras wajah yang biasa saja lah, kelasnya KW4, KW3 gitu ya. Nah, gitu. Namun suami bisa merasa kebahagiaan ketika selalu bersama istrinya. Berarti semua itu merupakan bukti kebesaran Allah. Setuju? Nah, ya. Yang masih dikatakan mengherankan menurut pandangan mata makhluk, naziri lain. Cara memahami Nur Muhammad tadi. Itu maksudnya. Ya. Sudah ada sebelum Nabi Adam alaihissalam. Ya kan? Ini bukti Allah itu bisa menciptakan kayak gitu tuh maksudnya. Ini itikad. Ya. Secara zahir wujud Nabi Muhammad itu lahir pada akhir zaman. Akan tetapi hakikatnya tidak hanya pada akhir zaman. Bingung nggak tuh? Nah. Kenapa bisa seperti itu? Karena hakikat Nur Muhammad itu ada ketika sebelum Nabi Adam alaihissalam. Mengapa Nur Muhammad SAW sudah ada pada zaman sebelum Nabi Adam? Analoginya ibarat antum hendak akan menulis tulisan Alhamdulillah al-qawi al-ghalib. Paling tidak kita butuh yang namanya kertas terlebih dahulu. Umpamanya kita menurut Alhamdulillah al-qawi al-ghalib. Butuh apa? Kalau menulis itu kertas. Karate. Betul? Betul. Dan untuk bisa bikin kertas dulu, kan harus dibuat kertas itu. Kertas ada kan dibuat dulu. Langsung makan nasi. Ya. Juga dibutuhkan untuk menanam pohon lebih dahulu. Ayo. Logikanya kan gitu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang masuk kategori manaltu nazarika, pusat perhatian kamu adalah akan menulis tadi. Hanya sampai di situ kan akal kita. Betul kan? Meskipun awalannya harus menanam pohon kan? Gitulah rencana Allah, skenarionya. Luar biasa nggak bayangan? Ya. Kan harus menanam pohon intinya. Kalau minal tunajarika, pusat perhatian kita seharusnya kalau orang yang arif. Jadi peramal nih. Enggak ngajarin itu. Pola berpikir kita harus beda dari. Maka dilandasi dulu kemarin berpikir. Masih belum nyambung deh, Anung yakin deh. Tapi sekarang ada wawasan pola berpikir kita. Harus menanam pohon.
Sudah itu mencetak kertasnya dulu, baru bisa nulis. Betul kan? Juga perlu diketahui dalam semua umul Quran, kaidah tafsir, dalam setiap firman Allah itu ada yang namanya najari lain kan? Pandangan mata, pandangan pemikiran makhluknya itu maksudnya. Jika tidak dibuat begitu, bisa jadi semua makhluk Allah kafir. Percaya nggak? Logikanya begitu. Padahal di depan Allah tidak ada barang yang gaib. Ada? Enggak. Maka kita perlu belajar secara mendalam makna hakikat yang namanya ada. Walau alam. Anong stop dulu sampai situ pola berpikir. Udah berkeringat nih semuanya nih. Tadi udah bingung tuh. Karena metodenya belum paham. Ada satu lapis yang mesti dipahami, nyambung antara depan ke belakang. Ini profesor semua ini. Begitu juga dengan Nur Muhammad. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, artinya Nur Muhammad sudah dibuat lebih dulu. Ya, iya kan? Nah, namun Allah merencanakannya kapan? Terserah Allah lah. Bahwa Nabi Muhammad hidup pada akhir zaman, kan ketangkep tuh. Ya. Membuat akar keturunan hingga masuk pada Syed, Abdullah, Mbehit, Habib, hingga lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu dapat dipahami Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak bahwa tokoh utama di alam raya ini adalah, jawab, di alam semesta ini tokoh utamanya bukan matahari, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, tapi Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu untuk digarisbawahi bahwa secara zahir Nabi Muhammad hidup pada akhir zaman. Secara hakikat nur Nabi Muhammad sudah ada sebelum Nabi Adam. Yakini saja, andung coba menelaahnya secara hukum akal, berkeringat andung tadi. Dan itu termasuk mentafsirkan ayat-ayat Quran yang udah sampaikan tadi kan? Iya kan? Bisa kebayang nggak kalau antum membaca dari buku-buku yang lain? Melenceng kemana-mana enggak? Ya kan? Nah, Nung tutup kaji dengan satu kitab. Ya, tadi Sirul Asor, ada sedikit Ibnu Arabi. Sudah itu semuanya Nung sandarkan kepada korelasi Quran dan hadis kan? Jadi beres itu, yang dua tadi. Sekarang yang terakhir. Dari juriatnya benar. Membuat kitab Nur Hakikat Muhammad. Satu kitab karangan Al-Imam Al-Haddad. Catat, cari sendiri sebagai referensi mengenai kajian hakikat Nur Muhammad. Artinya begini, Anu jelaskan sampai sini. Kalau antum memakai referensi ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ya pemahaman Syekh Abdul Qadir Jailani itu eksklusif. Tahu nggak eksklusif? Tafsirnya ruhi. Kalau antum memakai Ibnu Arabi, antum pasti kena hujat. Karena lebih luas lagi maknanya ke epistemologi, ke hukum fisikal, kimia. Harus kuat di situ. Tapi ke pemahaman Al-Haddad ini mungkin lebih mudah. Ini yang paling sulit. Tunggu ya. Referensi mengenai kajian hakikat Nur Muhammad dari Al-Imam Al-Haddad. Masyhur bukunya, judulnya Sabilul Idikor wal Itibar. Itu judulnya. Satu karangan yang cukup bernilai, karangan yang membicarakan dan memperjelas mengenai fasa-fasa kehidupan yang telah dan akan dilalui oleh seorang insan muslim. Bermula di alam arwah sejak dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Terkait Nur Hakikat Muhammad kan? Nah, sampai kehidupan yang kekal abadi di surga atau di neraka. Semoga Allah kita semua yang hadir sini dijadikan kita ini dari kalangan ahli surga dan bukan ahli neraka. Amin, amin ya robbal alamin. Kitab ini telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu oleh, kalau bahasa Melayu karangannya
almarhum Habib Ahmad bin Semaid. Habib Semaid ada kan? Turunannya ada. Itu dia karangan. Rahimahullah. Dengan judul, karena ini bahasa Melayu, peringatan tentang umur insan. Kalau ingin beli ada di banyak, yang paling ramai itu ada di Malaka. Kalau enggak titip kandung untuk beliin nanti sana. Dalam edisi Rumi dan dalam edisi Jawi, Indonesianya ada. Judulnya apa tadi? Peringatan tentang umur insan. Karena ada yang nanya nih, sandaran bukunya apa, Hakikat Muhammad, dalilnya apa, udah dijelaskan. Kalau dua konsep dari dalilnya Sirul Asor agak sulit. Ibnu Arabi lebih parah lagi, ya. Nah. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu penterjemahnya adalah Dr. Mustafa Al-Badawi. Beliau ini murid Habib Ahmad Masyhur Al-Haddad rahimahullah. Dengan judul The Life of Man. Keren kan? The Life of Man. Di sini Andung nukil, tidak semuanya bisa sampai pagi nih. Sedikit aja, tapi pokoknya ya. Yang berhubungan langsung dengan Nur Muhammad di halaman 16. Halamannya 16. Silakan baca, Andung kopi nih. Ya, udah ada ya. Nah, baca artinya aja ya. Dan telah diriwayatkan bahwasanya Nabi Adam alaihissalam pernah mendengar nur junjungan Rasulullah SAW bertasbih di tulang belakangnya, di sulbinya, yaitu pada ketika itu Nur Muhammad atau ruh junjungan Nabi Muhammad SAW berada di dalam sulbi Nabi Adam alaihissalam, seperti bunyi kibasan burung tasbihnya. Maka tatkala Siti Hawa mengandungkan putranya Nabi Syed alaihissalam, nur itu berpindah kepada Siti Hawa, kemudian kepada Nabi Syed, bayi tadi. Itu cerita di buku tadi. Ya. Kemudian nur itu berpindah kepada sulbi-sulbi yang suci dan rahim-rahim yang cemerlang pada turunan itu, Syed ke bawah. Yang cemerlang, yang rahimnya sering dekat dengan Allah, maka sulbi itu menetap di sana, nur hakikat Muhammad. Dari itulah sehingga lahir junjungan Rasulullah daripada pernikahan kedua ibu bapak baginda yang mulia. Ya, karenanya tidak pernah terkena junjungan Rasulullah SAW akan sesuatu kotoran jahiliyah dan kekejian. Siapapun juga yang memasuki sunnah cepat dan agak menetap, dia tidak akan terkena jahiliyah dan kejahilan dan kekejian hidup. Ya. Walaupun ketika itu berlaku pada kalangan mereka, yaitu kalangan umat-umat terdahulu. Jadi pernikahan-pernikahan yang dianggap batil, maka Allah telah mensucikan baginda daripadanya. Sebagaimana disabdakan baginda, sabdanya Sahih Bukhari itu Muslim, walidat minal jawazi walisha minal zina. Aku dilahirkan daripada nikah dan bukan daripada perzinahan. Ya. Ini terkait dengan hakikat Muhammad. Ya. Sampai-sampai Sayyidina Ibnu Abbas rahimahullah dalam menafsirkan ayat firman Allah Ta'ala, ada firmannya, cari sendiri. Alladzi yaraka hinna taqum wa taqallubaka fi sajidinna. Yang melihatmu ketika kamu bangun dan mengembalikanmu dalam waktu sujud. Ini pernyataan bahwa maksud ayat tersebut berpindahnya nur ke ruh. Itu yang disebut qiyamul lail, sujud. Berpindahnya nur ke ruh. Nur dimensinya luas, ruh dimensinya pada person orang itu. Ini paling bagus diamalkan sama ibu-ibu kandung waktu mengandung. Ke bapak-bapak bisa. Ini bagus. Waktu sujud. Bacaannya tadi udah disebut. Sujudnya. Kok enggak paham nih maksudnya? Pada qiyamul lail.
Nah, sujud. Junjungan Nabi alaihissalam, salatu wassalam, daripada sulbi seorang nabi kepada nabi yang lain, seperti Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Syed, Nabi Adam alaihissalam, maka antum akan tahu nasab antum yang memehit antum. Kalau antum nggak bisa, mursyid yang maksa, tak 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 tak, itu talqin makrifat. Paham gak nih? Mau ditalqin makrifat enak aja, udah tahu ilmu, kerjainlah sendiri. Jadi dalam hal ini, dalam hal perpindahnya, nur keruh, nur keruh. Nabi SAW, sulbi seorang nabi kepada sulbi nabi yang lainnya, tidak ada khilaf. Tidak perlu dikilafi, ya kan? Karena sudah ada sandaran dalilnya. Kalau mau amalkan silakan, kalau enggak bodoh teuing. Al-Quran as-sunnah itu al-makbulah. Jika cerita tadi sesuai dengan Al-Quran, ambil. Jika sesuai as-sunnah, ambil. Akmabullah, maka dapat diterima. Tapi jika tidak ada, kalau antum membaca dari keterangan tadi di Al-Quran dan sunnah, dari akmabullah, maka tidak dapat terima. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi wawasan kita dan menjadi amalan kita bisa membedahnya. Betul nggak hakikat Muhammad, andung serahkan pada antum. Ya, paham ya? Apabila taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.